Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sekarang bertemu kembali di bahasan SIM rumah sakit, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dan kalau kemarin kita membahas mengenai bagaimana pengelolaan obat di rumah sakit, kemudian bagaimana evaluasi mutunya, bagaimana pencegahan patient safety, pencegahan manajemen resiko atau patient safety. Nah, kalau sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu adalah pelayanan kefarmasian di era sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi sekarang kan banyak sekali gitu sistem jaminan kesehatan nasional, contohnya adalah BPJS yang paling booming ya, yang paling banyak dipakai. Nah, bagaimana peran seorang apoteker atau bagaimana pelayan kefarmasian itu berwujud di zaman sistem jaminan kesehatan nasional sekarang ini gitu. Nah, ini sebelumnya ini sudah dijelaskan di awal, ada beberapa pelayanan kesehatan yaitu yang bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Kemudian juga ini pasien JKN diperkirakan 80%, kemudian SDM yang terlibat di dalamnya ada dokter, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian proporsi penggunaan perbekalan farmasi, ternyata yang pasien umum itu sekitar lebih dari, jadi 0%, plus minus 0%. Ini plus minus 10% ya, salah nih, harusnya plus minus 10%. Kemudian pasien yang menggunakan asuransi, dalam hal ini banyak mungkin yang menggunakan BPJS dan asuransi yang lain, ternyata ada 90% gitu yang menggunakan perbekalan farmasi. Kemudian untuk sistem jaminan kesehatan nasional itu sendiri, nah pelayanan kesehatan itu mencakup aspek bagaimana perbekalan farmasinya, bagaimana ketersediaannya, mutu dan juga harga. Kemudian juga kita juga perlu mengenal bagaimana sistem rujukannya, terus bagaimana pendanaannya, dan juga clinical pathway standar terapi formulariumnya itu nanti clinical pathway-nya seperti apa. Nah, itu harus kita ketahui, harus kita pelajari juga gitu ya, sebagai apoteker yang bekerja di pelayanan kefarmasian tetapi juga berhubungan dengan jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk sistem pengendalian, pengelolaan dan penggunaan perbekalan farmasi, nah ini kerangka kerja seorang apoteker klinis, seorang farmasis klinis dalam pengelolaan dan penggunaan obat. Itu yang pertama ada direksi rumah sakit. Nah, direksi rumah sakit ini terdiri dari berbagai macam profesi gitu ya. Kemudian yang tertunjuk, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya instalasi farmasi rawat jalan maupun instalasi farmasi rawat inap, semuanya menginduk ke satu departemen, yaitu panitia farmasi dan terapi yang ada di rumah sakit. Nah, panitia farmasi dan terapi ini terdiri dari profesional-profesional kesehatan, terutama di bidang farmasi ya. Kita sebagai yang berfungsi sebagai manajerialnya adalah seorang farmasis. Nah, di sini yang terlibat proses-prosesnya adalah pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan. Kemudian kita juga tugasnya memantau gitu di panitia farmasi dan terapi, di mana di bawahnya ada instalasi farmasi DSSG, ada departemen medik, kemudian juga ada unit pelayanan terpadu. Nah, semuanya ini memantau proses-proses yang terkait dengan dari pemilihan sampai penulisan resep sampai pemantauan khasiat dan keamanan. Dan ini semua nantinya akan dievaluasi obat-obat apa saja dan tindakan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit. Kemudian untuk peran panitia farmasi dan terapi, yang pertama adalah menegakkan pengobatan yang paling cost efektif dan juga pelayanan yang paling bermutu. Jadi ini nanti di institusi rumah sakit itu nanti ada departemen panitia farmasi dan terapi, di mana di situ yang dituju adalah para apoteker dan juga anggota-anggotanya gitu. Ada juga dokter yang dimasukkan di situ. Dan fungsinya nanti peran panitia farmasi dan terapi ini juga mengimplementasikan
ilmu-ilmu pharmaceutical care atau ilmu asuhan kefarmasian gitu yang ada di kita pelajari ini gitu. Contohnya adalah bagaimana mengembangkan sistem formularium yang bisa cost efektif dan efisien. Terus bagaimana kita bisa menjamin hanya obat yang berkhasiat, cost efektif dan bermutu yang digunakan. Kemudian juga menjamin keamanan penggunaan obatnya dan juga memperbaiki sistem pengelolaan dan penggunaan obat secara berkesinambungan. Kemudian kita sebagai anggota dari panitia farmasi dan terapi di situ juga harus bisa melakukan guarantee atau quality assurance bahwa terapi obatnya itu efektif, aman, bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga ekonomis. Kemudian untuk kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan perbekalan farmasi itu sudah ada organisasi dan tata laksananya. Nah, ini juga yang merumuskan, yang memformulasikan adalah tugas dari panitia farmasi dan terapi itu tadi. Kemudian sampai ke pemberian, bagaimana kesalahan obatnya itu juga harus ada kebijakannya. Kemudian juga kalian kalau misalnya nantinya ditunjuk menjadi anggota panitia farmasi dan terapi juga itu poin-poin yang kalian lakukan nanti membuat kebijakan bagaimana kajian penggunaan obat, bagaimana pedoman pengobatannya dan bagaimana penilaian obat baru. Nah, ini adalah proses penyusunan formularium. Contohnya ini Ibu ambil contoh di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta. Ada yang namanya divisi panduan pelayanan medik, kemudian dia melakukan pilihan terapi obat. Nah, itu nama generiknya apa, bentuk sediaannya apa, kekuatannya apa. Itu ditulis, kemudian nanti obat yang diusulkan apa, dan harus melampirkan naskah pendukung mengenai efektivitas, keamanan, dan biayanya. Kemudian dilakukan rekap di tataran departemen atau UPT. Nah, perlu revisi atau tidak? Kalau misalnya ya, balik lagi ke sini. Kalau misalnya tidak, maka obat yang diusulkan tadi tetap dilampirkan naskahnya kalau sudah direvisi. Kalau misalnya tidak direvisi, langsung bisa diajukan ke panitia farmasi dan terapi, di mana di situ dilakukan rekapitulasi dan penilaian usulan dari semua departemen atau UPT dan juga perlu dibahas dengan departemen atau UPT pengusulnya. Apakah perlu dibahas? Nah, kalau misalnya perlu dibahas, maka kembali lagi ke UPT. Tapi kalau sudah tidak perlu dibahas, maka akan masuk ke keputusan panitia farmasi dan terapi. Nah, nanti obatnya itu bisa masuk ke dalam formularium dan ada obat yang tidak masuk dalam formularium. Nah, obat yang tidak masuk dalam formularium itu nanti di-exclude, tapi obat yang bisa masuk dalam formularium itu nanti diajukan ke jajaran direksi dan diformulasikan menjadi formularium rumah sakit. Gitu. Jadi obat-obat yang sudah terpilih, obat-obat yang sudah masuk dalam daftar, yang sudah direvisi, yang sudah dibahas pada tataran departemen panitia farmasi dan terapi, maka dimasukkan ke dalam formularium RSCM. Jadi formularium RSCM itu adalah guideline bagi para farmasis, bagi para dokter untuk meresepkan obat di rumah sakit tersebut atau misalnya farmasis di rumah sakit tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana proses seleksi obat formularium? Maka yang diperlukan itu adalah verifikasi dokumen mutu, surat izin edar dari Badan POM, kemudian juga Certificate of Analysis, kemudian batch QC-nya, BABE-nya, literatur dan juga CPOB. Nah, semua itu juga dijamin ketersediaan, kelengkapan varian dan juga harganya. Kemudian untuk obat formularium, untuk satu nama generik maksimal yang akan dicantumkan dalam formularium itu adalah satu obat patennya atau originator atau inovatornya, kemudian 2 kopi obatnya, dan satu produk generik yang direvisi 1 tahun sekali. Selain itu juga ada pembatasan item untuk efisiensi dan juga menjaga mutu pelayanan. Nah, untuk perencanaan dan pengadaan obat, ini contohnya di RSCM gitu ya, misalnya mengacu pada formularium rumah sakitnya. Kemudian pembelian obat yang tidak tercantum dalam formularium atau dalam kitab obat-obat yang
yang direkomendasikan oleh rumah sakit tersebut itu hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari panitia farmasi dan terapi dan adanya sentralisasi oleh unit layanan pengadaan. Kemudian untuk satu periode pengadaan atau misalnya untuk kebutuhan dalam 6 bulan disediakan satu nama dagang di antara alternatif kopi drugs yang tercantum dalam formularium. Jadi misalnya adalah meropenem yang masuk dalam formularium RSCM, misalnya dalam hal ini kita ngambil contoh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, itu meropenem yang masuk dalam formularium RSCM 2014 itu adalah meropenem, yaitu obat originator atau patennya, kemudian meropex dan juga kombipenem itu adalah obat alternatif kopi drugsnya gitu yang tercantum dalam formularium, dan ada juga meropenem yang generik. Nah, maka pada saat tender penawaran produk meropex dan kombipenem itu akan dibandingkan dalam hal harga, kemudian dalam hal efektivitas, kemudian dalam hal keamanannya juga. Nah, acuan penulisan resep atau obat pada formularium nasional itu untuk pasien JKN gitu ya. Jadi formularium nasional itu nanti juga digunakan sebagai pedoman di rumah sakit tersebut gitu, biasanya untuk pasien-pasien yang JKN. Kemudian ada formularium dari rumah sakitnya itu sendiri. Ini dalam hal ini Ibu mengambil Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, itu untuk pasien JKN yang terbatas, untuk pasien umum dan juga untuk jam kesda gitu ya. Tapi kalau BPJS, nah karena BPJS itu adalah nasional, maka obat-obatnya itu ya ada yang sebagian mengacu dari formularium rumah sakitnya, tapi juga harus atau wajib mengacu ke formularium nasional. Jadi nanti dokternya kalau misalnya meresepkan pasien BPJS ya harus meresepkan obat yang ada, obat atau terapi atau sediaan yang hanya ada di formularium nasional. Kalau misalnya tidak ada di formularium nasional yang ditanggung BPJS, maka BPJS tidak bisa menanggungnya gitu, maka pasien harus bayar sendiri. Maka dokter, jadi formularium nasional ini dijadikan sebagai patokan dari oleh seorang dokter maupun apoteker untuk meresepkan resep yang ditanggung oleh JKN-nya itu, dalam hal ini BPJS. Nah, ini adalah contoh formularium dari RSCM. Nah, seperti ini. Nah, untuk restriksi dalam peresepan itu adalah, jadi ada beberapa obat yang biasanya memang dibatasi gitu, dimasukkan di formularium rumah sakit maupun di formularium nasional. Dalam hal ini JKN, misalnya adalah antibiotika, kemudian obat-obatan yang mahal dan juga obat baru itu biasanya ada restriksi atau pembatasan dalam peresepannya. Nah, peresepan antibiotika itu lini pertama itu bisa dapat diresepkan oleh semua dokter. Tapi yang lini kedua, resisten atau pasien alergi dengan antibiotika lini 1 itu juga tercantum dalam pedoman terapi dari Departemen Medik. Nah, kalau lini ketiga itu bisa diresepkan tapi setelah mendapat persetujuan dari tim PPRA. Nah, untuk penyiapan obatnya, dalam proses penyiapan obat oleh petugas farmasi diberlakukan substitusi generik. Dalam artian, petugas farmasi itu diperbolehkan memberikan salah satu dari sediaan yang zat aktifnya itu sama yang tersedia di rumah sakitnya. Nah, ini contohnya gini. Jadi ada dokter yang meresepkan Caltrofen, isinya ketoprofen, tetapi ketoprofen yang tersedia di rumah sakit saat itu adalah Pronalges. Nah, makanya petugas farmasinya itu nanti dibolehkan memberikan Pronalges gitu. Jadi ini yang namanya substitusi generik. Karena isinya sama-sama atau zat aktifnya itu sama-sama tersedia di rumah sakit tersebut, maka diperbolehkan memberikan penggantinya. Nah, kalau substitusi terapeutik dalam penyiapan obat itu adalah penggantian obat yang sama kelas terapinya tetapi berbeda zat kimianya dalam dosis yang ekivalen dapat dilakukan oleh petugas farmasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dokter penulis resep atau konsulennya. Jadi obat yang sama kelas terapinya tapi beda zat aktif kimianya itu asalkan dalam dosis yang ekivalen itu dapat saling menggantikan gitu ya.
Nah, untuk obat yang non-formularium itu juga sangat diperlukan dalam pelayanan dan tidak ada obat dalam formularium yang setara. Nah, obat non-formularium itu tidak disetujui jika hanya beda merek dapat digantikan oleh obat formularium dalam kelas terapi yang sama. Dan ini adalah formulir permintaan khusus obat non-formularium. Jadi harus mendapat persetujuan dulu ya kalau untuk obat-obat non-formularium itu. Jadi ini salah satu formulir yang ada di RSCM adalah seperti ini. Jadi harus ada keterangan formulir permintaan khusus, kemudian ada nama generiknya, nama dagang pabrik, indikasinya apa, alasan permintaannya apa, dan jumlah yang diminta berapa. Dan nanti keputusan panitia farmasi dan terapi ini dibutuhkan di sini apakah mereka setuju ataupun tidak setuju. Nah, untuk mengendalikan obat formularium, mekanisme pengendaliannya adalah dari dokter. Nih, apakah dokter itu meresepkan obat formularium? Kalau misalnya ya, maka langsung di satelit farmasi itu langsung bisa melayani resepnya. Tapi kalau misalnya tidak, maka alurnya adalah nama generik obat tercantum dalam formularium atau tidak gitu. Jadi apakah nama generiknya misalnya paracetamol, nah itu tercantum di dalam formularium atau tidak. Kalau misalnya iya, maka komunikasi dengan dokter untuk substitusi generik atau terapeutik. Dan kalau misalnya tidak, komunikasi dengan dokter untuk substitusi terapeutik atau gunakan formulir permintaan khusus yang non-formularium dan formulir dikirim ke ketua PFT. Tapi kalau misalnya ya dokter setuju obatnya untuk diganti, maka farmasi bisa langsung melayani. Tapi kalau misalnya tidak, maka farmasi nanti bisa melaporkan kepada kepala sub panitia farmasi dan terapi atau kepala instalasi farmasi. Nah, kemudian alurnya itu nanti menghubungi dokter yang bersangkutan atau kepala departemen yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan tentang pengendalian obat di formulariumnya. Kemudian bagaimana kebijakan rumah sakit dalam peresepan pasien JKN? Nah, obat yang diresepkan adalah obat yang tercantum dalam formularium nasional atau Fornas dengan harga yang termurah tapi dengan efektivitas yang bagus. Nah, jika tersedia produk generik, maka digunakan obat generik. Tapi kalau obat di luar formularium nasional itu hanya dapat digunakan jika nantinya dokter atau apoteker itu mempunyai bukti ilmiah yang kuat. Jadi pada masa transisi, pasien rawat jalan itu dapat diresepkan obat penyakit kronis berdasarkan formularium nasional sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakitnya itu belum stabil, jadi maksimum untuk 1 bulan gitu ya peresepannya. Nah, selama masa transisi itu berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBGs ditambah dengan obat kemoterapi. Nah, pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan talasemia itu juga dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan talasemia rawat inap dalam INA CBGs. Nah, obat yang tersedia produk generiknya itu yang dicetak tebal gitu ya. Nah, ini adalah obat yang tersedia dalam produk generiknya itu dicetak tebal. Jadi misalnya nama generiknya adalah gentamisin. Nah, itu nanti merek dagangnya yang tersedia apa saja di rumah sakit tersebut. Nih, ada garamisin, ada gentamerk, ada sagestam, itu adalah nama brandnya. Tapi kalau gentamisin itu adalah nama generiknya. Kemudian, nah ini yang perlu kita tekankan saat ini adalah sangat memudahkan sekali ketika nantinya kalian bekerja di rumah sakit atau misalnya bekerja di apotek itu yang namanya electronic prescribing. Nah, electronic prescribing itu manfaatnya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat pelayanan dan juga mempercepat proses tagihan. Nah, ini yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit besar. Jadi dokter itu menulis resepnya itu sudah di komputer gitu, sudah dalam bentuk electronic prescribing, sudah bukan lagi secara manual. Nah, obat yang masuk dalam Fornas diberi logo Fornas untuk memudahkan dokter meresepkan obat formularium nasional. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi softwarenya atau electronic health recordnya adalah nanti ditulis obatnya apa saja, kemudian
nomornya ada berapa saja, kemudian frekuensinya ini jumlahnya berapa, kemudian frekuensinya berapa, dan juga dosisnya berapa. Nah, nanti bisa otomatis terkoneksi dengan termasuk tarifnya itu nanti habis berapa gitu. Kemudian untuk perbandingan jumlah jenis obat antara di formularium RSCM, ini Ibu mengambil contoh di RSCM dan juga di formularium nasional. Jumlah obat yang dari formularium RSCM adalah 892, yang dari Fornas formularium nasional adalah 445. Jadi persentase obat yang diresepkan mengacu pada formularium nasional itu sekitar 49,9%. Obat formularium RSCM yang paling banyak yang non-formas adalah, ini bisa dilihat, total obat yang non-formularium nasional di formularium adalah 447 item. Ini contoh teknisnya saja gitu. Kemudian alur permintaan obat yang non-formularium nasional itu adalah dari DPJP, kemudian ke tim pengendali obat di unit pelayanan dan juga ke satelit farmasi. Nah, alur permintaan obatnya itu adalah, jadi misalnya nanti formulir permintaan obat non formularium, cito atau urgent atau tidak, diperlukan urgent atau tidak. Kalau misalnya urgent ya langsung komunikasi ke tim pengendali obat di unit pelayanan melalui telepon, kemudian dokumen lengkapnya dikirim pada hari kerja berikutnya. Kemudian kalau misalnya tidak urgent, maka ditelaah dan diambil keputusan kemudian disetujui atau tidak oleh tim pengendali obat di unit pelayanannya. Kalau misalnya tidak, maka informasi adanya penolakan. Tapi kalau misalnya ya, maka informasi persetujuan. Lalu kalau misalnya sudah ya, maka dari satelit farmasi itu menyediakan obat yang disetujui, dan obat yang disetujui itu nanti dimasukkan ke obat non formularium nasional. Nah, untuk persentase penggunaan obat Fornas itu nanti ini cuman persentase saja gitu ya. Yang Fornas kemudian dibandingkan persentase nilai rupiah obat dibandingkan nilai rupiah seluruh obat yang digunakan sebanyak ini. Jadi persentase resep Fornas dibandingkan resep seluruh obat yang digunakan adalah 84,8%. Nah, bagaimana alur perawatan pasien di rumah sakit? Maka di sini adalah dilakukan penilaian pasien. Nah, di sini ada metode SOAP, kalian bisa menggunakan itu. Kemudian screening resep. Kemudian di bagian penyiapan obat, nah nanti di manajemen atau non-klinik melakukan pemilihan sampai ke distribusi, kemudian sampai ke pemberian obat dan juga ke follow up-nya. Nah, farmasis klinik itu nanti bertugas untuk memantau terapi obat, konseling, dan juga informasi obatnya. Nah, bagaimana dengan terapi obat? Nah, peran seorang farmasis klinik dalam mengoptimalkan terapi obat di rumah sakit itu adalah, ini kan ada yang namanya banyak error gitu ya. Maka perlu jumlah farmasis klinis yang cukup, karena jumlah farmasis klinik yang cukup itu nantinya dia akan berfungsi di penelusuran riwayat pengobatannya, kemudian juga medication review, ronde, kemudian pelayanan informasi obat, monitoring terapi obat, dan juga konseling obatnya. Nah, itu tugas farmasis klinik. Nah, peran farmasis klinik dalam penggunaan obat yang rasional, nantinya peran kalian di era sistem JKN ini ya melakukan penelusuran riwayat penggunaan obatnya, kemudian melakukan medication review, mereview medikasinya, kemudian di pelayanan informasi obatnya, kemudian di monitoring terapi obat, dan juga di bangsal, kemudian juga konseling obat ketika pasien pulang. Nah, program terpadu apa gitu yang dihandle juga oleh seorang farmasis klinik di era sistem jaminan kesehatan nasional ini, yaitu adalah tim PPRA. Jadi ada yang namanya tim PPRA yang terdiri dari farmasis. Di situ tugasnya adalah untuk mencegah dan mengendalikan resistensi antibiotik. Kemudian tim klinik terpadu misalnya di ICU dan geriatri, kemudian di bangsal manajemen, kemudian di bangsal yang kasus-kasus sulit, dan juga program terpadunya adalah mengoptimalkan
peran seorang farmasis dengan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kerjasama tim tenaga kesehatannya. Misalnya kerjasama antara dokter, perawat, dan juga farmasi. Nah, di sini pengelolaan dan penggunaan perbekalan farmasi yang aman, efektif, dan efisien itu dia beririsan antara manajemennya yang harus bagus, regulasinya juga harus jelas, SOP-nya harus jelas, dan edukasinya ke pasien itu juga harus bagus dan terstruktur. Nah, gitu ya. Kemudian mungkin itu saja mungkin itu saja kuliah dari Ibu kali ini tentang bagaimana peran seorang farmasis klinik di era jaminan kesehatan nasional saat ini. Nah, ini harapannya Ibu bisa memberikan gambaran ke kalian, nanti kalian itu bisa mengoptimalkan kinerja kalian itu seperti apa supaya di era jaminan kesehatan nasional ini tetap dari segi pasiennya bisa mendapatkan kepuasan, kemudian juga pemilihan obatnya juga rasional, kemudian pasiennya juga merasa aman. Nah, itu yang harapannya yang semoga bisa tercapai dengan kalian mempelajari dan memahami kuliah ini. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.